Wa qala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan yang kita jalani itu hakikatnya mengikuti penyelenggaraan kegiatan kehidupan yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur." Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Artinya bahwa untuk urusan-pengurusan kehidupan ini kita itu tidak punya andil untuk mengatur diri kita. Yang betul adalah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia, di alam barzakh, di padang mahsyar, di surga maupun di neraka. Itu proyeknya Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling selamat adalah kita mengikutinya. Kalau kita tidak mengikuti, nanti bermasalah. Karena kita dikasih ruang untuk memilih itu ya hanya di dunia ini aja. Nanti kalau sudah berada di alam barzakh, tidak bisa kita ngatur-ngatur diri kita. Mau tidak mau harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di padang mahsyar, wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Tuhanmu nanti akan datang dan malaikat berbaris-baris. Itu kondisi di padang mahsyar. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sambungan apa yang kita sampaikan kemarin, bahwa di padang mahsyar itu nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya. Tapi nanti ada yang istimewa, tidak dihisab. Rasulullah SAW pernah menyampaikan di depan kalangan para sahabat, menyampaikan yang artinya bahwa nanti ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Lalu Ukasah bin Mihsan usul memohon kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, doakan akulah termasuk juga di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, Allahumma ja'alhu minhu. Ya Allah, jadikanlah dia, Ukasah bin Mihsan, termasuk yang ada di dalamnya. Setelah itu ada sahabat yang lain lagi memohon lagi Rasulullah agar dimasukkan juga 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi Rasulullah SAW menjawab, laqad sabaqakal Ukasah. Sesungguhnya Ukasah telah mendahuluimu. Itu orang masuk surga itu hukum asalnya dihisab, tapi ada yang istimewa. Ada 70.000 orang yang dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab. Ini yang pertama, istimewa. Kemudian yang kedua, ada yang dihisabnya gampang, sebentar, habis itu selesai. Allah Subhanahu wa taala mengasih tahu kepada kita, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadhikun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kalian di dunia ini berusaha, beraktivitas, berbuat
Fa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang kelak di padang mahsyar itu menerima amal catatan melalui tangan kanan, maka pertanda prosesnya akan gampang. Nah, bagaimana supaya hisabnya itu gampang? Ternyata Allah sudah mengingatkan bahwa di dunia ini beraktivitas tapi suruh mengikuti aturan Allah. Jadi hidup kita ini yang benar adalah segera diikatkan terhadap kehidupan akhirat. Jangan hanya berhenti di dunia. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu hidupnya hanya mengganggu. Dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, cuma mengganggu. Nggak ada manfaatnya bagi kita. Mengganggu. Maka nggak usah keder terhadap sepak terjangnya orang-orang kafir. Nabi-nabi dahulu dikatakan orang tukang sihir, gila, merusak tatanan, merusak agama nenek moyang. Itu kan berupa gangguan. Nggak usah keder, nggak usah terpengaruh. Kita ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar proses hisabnya nanti gampang, Allah ridho, dan kita menuju tempat kekal abadi, itu surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga kita. Wa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan yang gembira. Maka kebaikan kita berkumpul, bermasyarakat, bernegara sekalipun, itu yang betul bagaimana saling mengingatkan agar yang belum melaksanakan hukum Allah itu diajak untuk melaksanakan hukum Allah, untuk melaksanakan syariat Allah. Jangan berhenti di jalan. Kalau orang hanya mengutamakan kehidupan di dunia, hakikatnya dia sedang berhenti di jalan dan ada gangguan. Itu yang harus kita sadari. Karena ini kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Penyelenggaraan kehidupan ini milik Allah. Maka jalan yang terbaik, ayo ikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum diingatkan pasti bakal salah. Apakah itu kelompok yang skupnya kecil, apa masyarakat yang agak luas, bahkan negara, bahkan dunia ini, kalau tidak melaksanakan hukum Allah, syariat Allah, dia sedang salah, sedang keliru, dan nanti akan bermasalah di padang mahsyar. Jadi yang pertama, orang masuk surga itu tanpa hisab. Yang kedua, dihisab tapi gampang. Karena waktu di dunia sudah mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dihisab. Ternyata sama antara kebaikan dan keburukan. Karena kita memang hidup di dunia ini susah. Mau menjadi orang baik itu gangguannya banyak betul. Akhirnya di lain waktu kita taat kepada Allah, tapi waktu yang lain lagi dia bermaksiat kepada Allah. Sehingga nanti tatkala pahala itu dan dosa itu ditimbang, ternyata seimbang. Nah, di mana supaya nanti bisa jelas? Karena seimbang kan nggak ada tempatnya. Di akhirat itu adanya cuma surga sama neraka. Nggak ada yang ketiga. Lah bagaimana supaya ada yang menambahi kebaikan kita itu? Maka ada beberapa cadangan. Yang pertama tentu ditambah syafaat dari orang yang layak memberikan syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat, memberikan tambahan kebaikan? Yang pertama tentu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala kita taat kepada Rasul, sering membaca salawat, sering mengingat beliau, insya Allah nanti akan kita dikasih syafaat. Atau ada orang yang istimewa di antara kita, mungkin keluarga kita. Di antara keluarga kita kalau ada yang mati syahid, gugur di medan perang di dalam membela agama Allah, nanti akan memberikan 70 orang memberikan syafaat untuk keluarganya. Atau kalau kita punya anak yang hafal Al-Quran, itu nanti 10 orang akan diberi syafaat oleh orang yang hafal Quran. Maka berikan cadangan-cadangan itu. Kalau mudah-mudahan kita sih termasuk yang tanpa hisab, syukur-syukur. Tapi paling tidak yuhasabu hisaban yasira. Kalaupun tidak, ada cadangan.
Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya kultum pendek, ini masih berlanjut, insya Allah pada kesempatan lain akan disambung. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang pasti kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Penyelenggaraan hidup ini milik Allah. Mari kita kembali kepada aturan Allah sebelum terlambat. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, sudah wassalam. Ayo kita berupaya, berusaha untuk terus, nggak usah keder, nggak usah getar dengan gangguan orang-orang kafir, siapapun mereka. Karena kita jelas tujuan hidup kita akan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita tuju. Mereka juga nggak bakal tanggung jawab. Ittabaru alladzina tubi'u walladzina tabau. Nanti orang-orang kafir akan berlepas diri, nggak akan bertanggung jawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambung.